Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq sejajaran yang saya hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah di subuh ini Allah berikan kembali kita kesempatan, Allah berikan lenggang waktu, terlebih ringan langkah untuk kita menjalankan ibadah istiqomah, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini senantiasa menjadikan kita dicurahkan rahmatnya oleh Allah. Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan ampunannya bagi kita, dan mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat yang barokah ini, hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai juga kepada kita tentunya. Yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian, mari kita sama-sama kita bacain suratul Fatihah. Terlebih wabil khususkan kepada orang tua kita, ibu kita atau kakek kita atau siapa yang sudah mendahului daripada kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah mendahului dari kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun dia, mudahan diampuni segala kehilapannya, diampuni segala dosanya, dan juga mudah-mudahan diluaskan di alam kuburnya dan diterima iman Islamnya, serta ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita doakan juga saudara kita yang mungkin hari ini keinginannya sama dengan kita, kumpul bareng berjamaah, tapi mereka diberikan oleh Allah ujian berupa sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa, yang seperti mana kita yang kita lakukan di hari ini. Dan yang ketiga, kita bacain suratul Fatihah juga mobil khusus saudara kita yang jauh, yang sampai hari ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara kita di Palestina ataupun di mana saja yang mana hari ini mereka masih diberikan ujian oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya mereka jangankan kumpul barang pengajian seperti ini, duduk di rumahnya saja mereka enggak nyaman. Duduk di pengungsian saja enggak nyaman, bahkan di rumah sakit aja enggak nyaman. Oleh karena itu kita doakan mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketawakalan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, sehingga apa yang terjadi ini bisa diberikan jalan keluarnya oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa dihindari, memang perjalanan mereka harus seperti itu, karena memang ujungnya dunia ya Palestina yang memang seperti itu. Oleh karena itu mudahan Allah berikan dengan segera kemenangan bagi mereka insyaallah. Wa ala hadinya khususan ala man dzakarani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran di 69 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddaq ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Surat Ali Imran di 69. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang sikap ahli kitab terhadap kita sebagai orang Islam ya. Tentu ini dihadapkan dengan pada masa itu, akan tetapi pada dasarnya ini menjadi perhatian juga bagi generasi seterusnya termasuk kita. Ini masih bertalian juga tentang masalah orang-orang ahli kitab juga dari awal kemarin ya. Ayat ini itu turun karena adanya orang-orang Yahudi ngajak nih kepada Mu'adzan wa Hudzaifah wa Umarun. Mereka itu ngajak kepada sahabat yang lain
untuk balik ke agama mereka gitu. Karena kan di anda juga yang masuk muslim itu kadang-kadang sahabatnya dia gitu. Sahabatnya mereka juga, di samping kerabatnya atau ada yang anaknya, ada yang familinya, dan juga kadang-kadang kawan dekat gitu. Kawannya yang sudah masuk muslim itu kadang-kadang dibujuk lagi tuh dengan kawan-kawan yang masih dalam keadaan musyrik, terutama mereka yang masih Yahudi. Dan itu dilakukan tidak sekali dua kali, instan gitu. Sehingga kadang-kadang membuat misi untuk mengembalikan orang-orang yang sudah muslim. Misi itu kadang-kadang nyampe juga sampai saat ini kan, misi-misinya itu. Kalau kita ini nggak ada yang namanya misionaris. Kita ini cukup dengan apa yang diberikan hidayah. Innal huda hudallah gitu kan. Kalau orang itu sudah ditunjukin oleh Allah, nggak perlu ada misi-misi. Pasti ujung-ujungnya dia muslim gitu. Tapi kalau mereka tuh betul-betul ada misionarisnya tertentu yang dituju kepada daerah tertentu dengan modal yang sekian besar gitu. Yang diinginkan tuh macam begitu. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh mereka itu? Dijawab oleh Allah sendiri. Kata Allah, waddat ta'ifah. Kalau dalam bahasa awalnya waddat ta'ifah, tapi dimasukkan ke dalam to jadi waddat ta'ifah. Ini kalau dalam bahasa tajwid disebutnya idgham. Bisa pecat idgham, bisa idgham, bisa waddat ta atau bisa idgham waddat ta'ifah, langsung ke to, seolah-olah tak hilang. Ini yang disebut dengan idgham mutaqarrib, idgham mutaqarriban. Idgham itu memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, mutaqarrib, yang berdekatan. Berdekatannya di mana? Antara pengunian huruf ta dengan to itu berdekatan karena huruf-huruf lidah dua-duanya. Ta ujung lidah. To juga ujung lidah, cuman dia agak mentul ke atas. Ketika bertemu dua-duanya, yang satu sukun, yang satu berharokat, maka itu boleh diidghamkan. Waddat ta'ifah. Itu disebut dengan idgham mutaqarriban shaghir. Ada yang disebut dengan idgham mutaqarriban kabir. Itu biasanya dua-duanya hurufnya berharokat. Ta-nya berharokat, to-nya berharokat. Itu bahwa mutaqarribnya mutaqarrib kabir disebut. Kalau di buku tajwid kecil nggak ada besar-besar. Waddat ta'ifah. Kita sering menyebutkan mawaddah warahmah. Waddah, gitu kan? Waddah itu ahab. Artinya menginginkan. Jadi waddat itu menginginkan sekali. Siapa ta'ifatun, satu golongan min ahlil kitab, dari ahli kitab, lau yudillunakum, sekiranya mereka menyesatkan kalian, wa ma yudilluna, dan tidaklah menyesatkan mereka, illa anfusahum, terkecuali atas diri mereka, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna, kenapa kalian kufur, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa antum, dan kalian juga tashhaduna, menyaksikan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbizuna, kenapa kalian itu mencampur adukan al-haqq, yang hak, bil batil, dengan yang batil. Wa taktumuna, dan kalian menyembunyikan al-haqq, yang hak, yang benar. Wa antum ta'lamun, dan kalian semua ta'lamuna, mengetahui.
Wa qalat, dan berkata ta'ifatun, satu golongan, min ahlil kitab, dari ahli kitab, aminu, imanlah kalian, billadzi unzila, dengan orang yang diturunkan, alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wajahan nahar, pada awal siang, wakfuru, dan kufurlah kalian, akhirahu, pada akhir siang, la'allahum, agar mereka, yarji'una, pada kembali. Wala tu'minuna, jangan kalian iman, jangan membenarkan, illa liman, kecuali terhadap orang tabi'ah yang anut, yang ikut, dinakum, pada agama kalian. Qul, katakan, innal huda, sesungguhnya hidayah, hudallah, itu hidayah Allah. Ayyu'ta bi ayyu'ta, dengan diberikannya ahadun, seseorang, mislama utitum, pada apa yang diberikan kepada kalian. Au yuhajjukum, atau dengan membantah mereka terhadap kalian, inda rabbikum, yang ada di sisi Tuhan kalian. Qul, katakan, innal fadla, sesungguhnya keutamaan, karunia, biyadillah, itu ada di sisi Allah, maksudnya. Biyadillah, ada di tangan kekuasaan Allah. Yu'tihi, diberikan itu fadla, man, bagi siapa, yasha'u, yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas akan karunia-Nya, alimun, maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi, yakhtassu, Allah tentukan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man, bagi siapa yang dikehendaki, yasha'u, yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah, dzul fadli, yang mempunyai karunia, al-azimi, yang maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara kosakata ya. Satu kata-katanya ya begitu. Sementara aja kalau ngaji begitu. Sekali ngaji bisa 2 lembar tuh. Kalau ngaji gitu. Baik, kita kembali. Waddat ta'ifah, ini ay ahbabtu jama'atan minal yahudi wan nasara illa lakum, ay ruju'akum anil islam ilal kufri, wa kanu yatawaddaduna ilaihim bil hidayah, bil hudayah. Ini keinginan mereka ya. Satu golongan dari ahli kitab itu, keinginan kuatnya itu, lau yudillunakum, mereka itu selalu menginginkan kita ini sesat. Artinya mengembalikan lagi kepada agamanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga kan begitu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan senang melihat kita, tidak akan nyaman melihat kita, sampai kita ini sama dengan mereka gitu. Kembali lagi sebagaimana yang diinginkan agama mereka. Kan itu yang diinginkannya itu. Sehingga kalau seandainya ditanya, kenapa sih mereka itu selalu mengganggu kita gitu? Padahal kita tidak berbuat aniaya dengan mereka. Kita tidak pernah mencaplok tanah mereka. Bahkan ekonomi mereka kita bantu kan. Kita beli-beli itu dari mereka kan, kita bantu tuh dia. Apanya yang selanjutnya mereka itu kok begitu amat gitu dengan kita? Karena wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Menginginkan kebanyakan dari ahli kitab itu mengembalikan lagi kita ini setelah iman kepada kekufuran, itu aja. Karena keinginan kuatnya itu begitu. Kenapa sih mereka itu begitu? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka itu hasud. Dalam hatinya itu hasud. Hasud itu ngiri kan. Yang namanya hasud itu kan menginginkan apa yang ada di orang balik ke dia. Itu kan hasud.
Harusnya pengennya dia, yang pinter dia, itu. Yang dielulukan dia, yang dianggap powernya yang paling besar dia, yang paling dihormati dia. Pokoknya dia aja gitu. Yang lain tuh nggak boleh gitu. Nah, itu hasud tuh. Macam Bang Rahel sekarang tuh. Bang Rahel kan gitu tuh. Gak boleh Palestina tuh nyaman hidupnya. Gak boleh mereka punya ini, punya itu. Sehingga dalam benak pikirannya tuh jadi ancaman bagi dia. Padahal kalau mau berdampingan enak aja itu. Mereka gak bakalan ganggu. Di Rusia banyak itu muslimnya. Apakah mereka mengganggu orang Rusia? Enggak, nyaman aja. Presidennya kafir, tapi nggak diganggu. Justru kalau diganggu macam begitu muslim tuh kadang-kadang bangkit nanti. Lama-kelamaan bangkit. Jadi kan sudah kelewatan itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa mereka itu ganggu, karena hasud sebetulnya. Hasud dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada negeri-negeri muslim. Dan sunatullahnya memang begitu. Setiap ada negeri muslim di situ subur gitu. Dan memang sunatullahnya begitu. Karena Allah senang dunia ini memang dipasrahkan kepada muslim sebetulnya aslinya. Aslinya itu Allah tuh senang dengan orang muslim. Maka dunia pun dipasrahkan itu kepada muslim untuk diolahnya kan. Sampai Nabi Adam jadi khalifah itu kan muslim. Dan kalau dikalkulasikan dari kekayaan alam, itu negeri-negeri muslim itu paling besar. Iya kan? Coba kalau dikalkulasikan semua gitu. Dari mulai emasnya, tambang timahnya, dari mulai minyaknya, itu berada di mana? Di kawasan muslim semua. Irak habis, Libya habis, kan? Suriah habis. Apa yang mereka inginkan itu? Bukan keinginan mereka meruntuhkan presidennya. Yang jelas-jelas yang sekarang ini mereka menginginkan kekayaannya. Haus minyak aja semua. Yang lainnya ditembak, tapi kalau seandainya ladang minyaknya dijaga sama dia, gak boleh nih diganggu. Karena ini ya tujuan utamanya kan itu. Dan itu berada di negeri muslim. Mereka gak senang kalau muslim maju. Dulu Indonesia, wah luar biasa. Sudah mau buka jual beli pesawat di Indonesia tuh. Mobil sudah produksi sendiri, tiba-tiba brak. Kenapa? Karena mereka tahu ini negeri muslim, bahaya kalau maju. Jadi bukan main, ini bukan persoalan orde baru atau orde lama. Itu sebetulnya yang disoroti itu adalah kitanya nih mayoritas. Karena kalau seandainya kita maju, mereka itu tersingkirkan sebetulnya, aslinya begitu. Lah baru di embargo minyak aja kelabakan mereka. Itu dulu Raja Saud itu kan pernah mengatakan bahwa kami ini hidup dari nenek moyang cukup dengan 2 biji korma dengan seteguk air, selesai kita ini hidup. Tapi kalian semua haus akan minyak. Sekarang berhentikan minyak itu. Raja Saud embargo minyak ke Amerika, nggak lama kemudian ditembaknya tuh. Apa yang diinginkan itu? Minyaknya. Itu nggak mau mereka itu maju negeri muslim. Itu kalau urusan muslim itu di masjid, di musola, di kiran biarkan tuh. Tapi kalau urusan politik maju dikit udah sikat habis. Itu. Jadi ahli kitab itu keinginannya tuh seperti itu. Lau yudillunak. Mereka itu menyesatkan kita. Padahal wa ma yudilluna illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menyesatkan kita nih illa anfusahum, kecuali mereka itu menyesatkan diri sendiri.
Kenapa menyesatkan diri sendiri? Li'anna ismu idlalahum alaihim. Karena dosanya penyesatan mereka itu kan untuk dia juga. Kalau seandainya orang muslim itu jadi sesat, dia sendiri kan yang bertanggung jawab tuh. Makanya penyesatan mereka yang lakukan itu sebetulnya itu untuk dianya sendiri. Tapi sayang kata Allah, wa ma yasyurun, sayang mereka itu tidak tahu. Tidak tahu gitu apa yang dilakukan macam begitu. Dikiranya itu adalah untuk menyesatkan kita, padahal menyesatkan dia sendiri. La yuti'unahum. Padahal orang mukmin itu tidak akan mampu digituin. Orang mukmin itu tidak akan mampu digituin. Oh, lihatin Palestina tuh, campur habis-habisan. Apa mereka itu tunduk? Dah biasa aja bro. Rudal datal halo gitu. Udah biasa aja tuh mereka tuh. Pagi-pagi sambil sarapan. Biasa aja sarapan. Kalau kita dengan peluru, lari kita nih. Lagi sarapan, pasti kita ini lari sudah. Tinggalkan tuh wadai. Kalau mereka enggak, ngopi aja dah. Biarkan aja, liatin. Karena mereka sudah yakin hidup tuh memang sudah waktunya. Kalau meninggal ya sudahlah, meninggal gitu kan. Mereka itu kan gitu. Tapi yang jelas kami tidak akan meninggalkan agama dan kami tidak akan meninggalkan tanah air. Ibarat patah dulu kita tuh. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, kan begitu. Memang harus begitu tahanan iman tuh. Yang kedua, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Kata Allah, wahai ahli kitab. Ahli kitab itu dua ya, yang dituju adalah Nasara dengan Yahudi. Itu ahli kitab. Jadi ahli kitab Nasara dengan Yahudi, lima takfuruna bi ayatillah. Kata Allah, kenapa kalian itu kufur dengan ayat-ayat Allah? Yang dimaksudkan kufur bi ayatillah itu adalah Quran. Kenapa kalian kufur dengan Al-Quran? Yang mana Al-Quran itu al-mustamilu ala na'ti Muhammadin, yang di dalamnya mencakup kepada sifatan-sifatan Nabi Muhammad. Kenapa kufur dengan itu? Wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan, artinya mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu benar. Harusnya ketika datang Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, mereka tuh duluan sebetulnya iman tuh daripada kita. Harusnya ya. Karena mereka sudah tahu tuh dalam kitabnya. Kitab Taurat sudah ada, kitab Injil sudah dipegang. Semua sudah dibaca oleh mereka dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Kenapa jadi kufur gitu? Ini kan taubih sebetulnya. Artinya mencaci maki mereka sebetulnya. Bukan lau bimakna nanya, bimana apa? Lau itu bimana taroji, keinginan, bukan. Tapi itu berbentuknya adalah bentuk taubih. Artinya mencaci mereka sebetulnya. Jadi kenapa kufur dengan Quran sedangkan kalian tahu itu bahwa Quran itu benar gitu. Yang ketiga, ya ahlal kitab, wahai Yahudi dengan Nasara, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Yang hak dengan yang batil yang dimaksudkan itu adalah mencampur adukan, merubah-rubah itu kitab. Hukum haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram, yang tidak boleh diboleh-boleh, yang enggak boleh diboleh-boleh. Campur aduk sama mereka tuh, bahkan wa tajwir, memalsukan, tidak tanggung-tanggung. Sudah dirubah-rubah, dipalsuin lagi. Sehingga yang terjadi kitabnya kan campur aduk. Beda-beda semua. Ada Lukas, ada Matius, ada Barnabas, apa lagi? Hah? Banyak benar tuh. Dan satu sama lain itu beda-beda tuh. Yang ini menurunkan Tuhan turun, yang ini naik. Yang ini datang yaitu mundur gitu. Semua itu beda. Kok bisa itu Quran menurunkan beberapa kitab?
Yang disebut satu kitab sama tapi beda-beda isi. Ini kan membingungkan umat kalau begitu. Dan itu siapa yang bikin? Itu mereka sendiri. Makanya kenapa mereka jengkel dengan orang Islam? Lo dibongkar kok sama Quran ini. Kelakuannya dibongkar. Kata Allah, kenapa kalian itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Robah-robah kitabnya sekaligus memalsukan itu kitabnya, nggak tanggung tuh. Makanya jangan heran kalau ada mereka yang dari golongan pendeta masuk Muslim, mereka bongkar semua tuh. Kepalsuan dan kesalahan di dalam yang mereka baca itu dibongkar habis tuh. Makanya ketika Dr. Wahlo ini itu masuk Muslim, itu kan dikejar-kejar tuh. Karena bahaya tuh dia. Seorang yang ngerti dalam bahasa Bible, ngerti bahasa Ibrani, sekarang masuk Muslim. Dibongkar habis tuh. Berapa kali dia mau ditembak, tapi nggak kena-kena, alhamdulillah. Itu dilempar pernah. Karena bahaya bagi mereka, ancaman itu. Kalau dari kita, Ustadz masuk Kristen, biasa aja bro. Gak pernah kita lempar tuh si Saprudin tuh. Ngacak-ngacak, biarkan aja. Lo dia tahu sendiri tuh akibatnya. Sudah kenal ayat lalu tiba-tiba loncat ke sana, tahu sendiri tuh nanti akibatnya kan. Biarin aja. Tapi kalau dari sana kemari, wah, bahaya banget itu. Karena urusannya nih berabe. Maka kata dia, kalau aku lagi kebaktian hari Ahad itu, aku nih dalam hati suka berkata, Ustaz, dalam hatiku aku nih lagi bungulin orang aja. Lagi dibungulin orang aja tuh. Begitulah. Bahkan gak tanggung lagi, bukan hanya mencampur adukan, wa taktumunal haqqa. Mereka sembunyikan yang hak itu. Sifatan Nabi Muhammad, keturunannya, sifatannya, bahkan apa yang disampaikannya, itu kan sudah tahu tuh mereka. Itu disembunyikan sama mereka. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu, kata Allah. Dengan apa yang terjadi di diri Nabi Muhammad itu benar, kalian tahu tuh. Dan sekarang kenapa mereka jadi berontak? Oh, apalagi sekarang dipalsukan banget. Dipindingnya banget tuh mereka tuh supaya tidak tahu kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi yang namanya hidayah kan nggak bisa digituin. Tetap aja yang mau keluar gitu. Orang-orang Eropa yang sudah melek dengan keilmuan kan mulai itu membuka-buka kitab-kitab Muslim. Bahkan konon setelah kejadian Palestina macam seperti ini tuh mereka malah buka-buka Quran. Di Amerika malah banyak yang masuk Muslim. Karena mereka mengira bahwa kok agama tuh begitu amat ya. Yang dipegang sama mereka tuh begitu amat. Sementara Muslim nggak pernah melakukan apa-apa, kok digituin? Apa yang terjadi? Mereka buka tuh. Akhirnya datanglah hidayah, mereka masuk Muslim. Jadi pada akhirnya akan terjadi dengan apa yang dikatakan Nabi, bahwa dunia ini semua akan jadi Muslim nanti insya Allah pada waktunya. Tinggal tunggu waktu aja. Terus yang ketiga, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Lalu berkata lagi satu golongan dari ahli kitab, Yahudi maksudnya nih. Maksudnya mau karena wa qalat ta'ifah. Golongan Yahudi ini berkata kepada Yahudi yang lain nih, maksudnya itu, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Imanlah kalian terhadap orang yang diturunkan kepada orang yang beriman, maksudnya Quran. Imanlah kalian terhadap Quran. Percayalah kalian terhadap Quran itu. Wajahan nahar, awal siang. Artinya pagi-pagi. Kalian pagi-pagi iman, lalu wakfuru akhirahu, nanti sore kafir. Begitulah kalian tuh. Nanti kalian masuk Muslim pagi-pagi. Nanti begitu sore kalian kafir. Apa tujuannya?
la'allahum yarji'un, agar orang mukmin itu kembali lagi pada agama mereka. Kenapa mereka itu digituin? Sebab orang mukmin supaya berpikir bahwa kenapa mereka itu masuk muslim tadi pagi, sore-sore kok jadi kafir lagi. Sedangkan yang mereka masuki ini orang-orang yang hebat. Yang masuk muslim itu orang-orang yang terpandang, artinya mereka ini punya pengetahuan agamanya luas. Kenapa masuk muslim kok keluar lagi? Wah, jangan-jangan muslim ini salah gitu. Nah, punya pemikiran itu tuh, doktrin itu begitu. Supaya orang mukmin ini ketika melihat kenyataan seperti itu, dia mengira, wah, jangan-jangan kita ini salah. Kok dia yang pintar begitu kok keluar lagi gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh mereka itu begitu. Jadi apa ya? Politik apa tuh namanya itu kalau gitu? Ya, politik apa ya? Siasat apa itu? Dan itu kadang-kadang digunakan orang-orang sekarang tuh. Dijadikan itu semuaan itu jadi alasan mereka keluar masuk dalam muslim itu. Supaya orang-orang muslim itu tertarik dengan apa yang mereka lakukan gitu. Sehingga waktu awal siang pagi lah gitu, awal siang tuh pagi mereka muslim, lalu sore-sore dia kafir lagi gitu. Harapannya itu sebetulnya begitu, supaya orang muslim itu melihat bahwa kenapa ini pendeta kok keluar lagi gitu. Jadi akhirnya ada keraguan dalam hatinya. Nah, itu yang diinginkan mereka tuh. Terus yang kedua, mereka itu berkata lagi, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ayat tasaddaqu, jangan kalian benarkan illa liman, lamnya lam zaidah. Artinya hanya tambahan saja. Jangan kalian membenarkan kecuali pada orang tabi'a dinakum, yang agamanya sama dengan kalian. Jadi jangan menuruti satu orang yang mana agamanya tidak sama gitu. Mereka didoktrin kepada kawan-kawannya supaya jangan ngikutin yang agamanya nggak sama dengan kita. Pokoknya ikutin tuh kita-kita aja dah. Jadi yang harus diikutin tuh Yahudi aja dah. Boleh ngikutin orang-orang lain. Makanya kata Allah, qul, katakan ya Muhammad pada mereka, innal huda hudallah. Nah, ini sesungguhnya petunjuk itu hudallah, itu petunjuk Allah. Kalau Allah mau nunjukin kepada siapapun seantero dunia sekalipun, ngalangin dia supaya tidak dapat hidayah, tetap aja masuk ke hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Maksudnya huda yang dimaksud itu Islam maksudnya. Berarti ini kan i'tirad, artinya penyanggahan. Siapapun dia yang menghalangi kita masuk muslim, gak bakalan bisa kalau Allah sudah tentukan. Jangankan seorang dua orang, seduniaan bila perlu. Untuk menghalangi seseorang supaya tidak dapat hidayah. Kalau Allah dapatkan hidayah, selesai sudah. Tetap aja masuk. Tetap aja masuk. Loh, kawan saya itu loh, yang pernah saya ceritakan, dari orang yang calon biksu. Dia sudah dicalonkan dari kecil sampai gedenya itu calon biksu. Begitu sudah gede tiba-tiba jadi muslim. Harusnya tinggal selangkah lagi jadi biksu. Ternyata jadi muslim. Nah, itu kan hidayah. Lingkungannya biksu, orang tuanya biksu, sekeluargaan juga keluarga biksu. Tapi hidayah hadir, keluar dia dari situ. Nah, begitulah. Ayyuta ahadun mislama utitum, ay bi ayyuta, dengan sudah diberikannya ahadun seseorang mislama utitum, sebagaimana apa yang diberikan kepada kalian daripada kitab, hikmah, keutamaan gitu. Itu kan milik Allah semua, diberikan kepada siapa gak bakalan bisa dihalang gitu.
Bahkan au yuhajjukum, atau barangkali mereka itu membantah kalian orang mukmin, inda rabbikum, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, maksudnya yaumil kiamah. Tidak percaya dengan kiamat, tidak percaya dengan hisaban, tidak percaya dengan mizan, itu enggak apa-apa, kata Allah, biarkan aja. Qul, katakan lagi ya Muhammad, innal fadla, sesungguhnya karunia itu biadillah, itu berada di tangan Allah. Artinya berada di tangan kekuasaannya Allah, bukan yadun, bukan tangan, tapi kekuasaan. Yu'tihi may yasha, diberikan itu karunia man yasha kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk memberikan karunia itu, Allah hadirkan dia. Karena wallahu wasi'un alim, Allah maha luas akan karunianya, alimun, maha mengetahui siapa yang akan diberikan karunia. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah tentukan dengan rahmatnya itu may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Ini kan yakhtassu bi rahmatihi bahasanya. Jadi yang namanya karunia rahmat Allah itu kan ditentukan kepada siapa yang dikehendaki. Makanya kita bersyukur, berarti ketentuan itu ada ke kita nih, alhamdulillah. Kita diberikan Allah bisa sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu berarti rahmat Allah tuh ditentuin ke kita tuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan karunia itu untuk kita. Nah, ini bagi mereka juga sama di luar sana, yang kalau Allah sudah menentukan karunia itu hadir kepada dia, udah pasti itu jadi muslim dia. Karena wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Hanya Allah yang punya karunia itu. Tapi sekalipun dia itu duduk pinggir masjid, lingkungan muslim, tapi kalau karunia itu tidak hadir, gak bakalan juga dia. Gak bakalan juga masuk. Itu. Tidak sedikit. Ini di lingkungan kita itu yang rumahnya non muslim di pinggir masjid. Bahkan di depan peimaran imam nih Pak. Ada di Jalan Sentosa. Ini masjidnya, itu rumahnya tuh. Depan situ. Tiap hari dengar adzan tuh. Tiap hari dengar adzan, dengar pengajian terus-terusan. Tapi sampai hari ini belum juga tuh dapat hidayah. Ini yakhtassu bi rahmati itu begitu. Tapi kalau seandainya Allah sudah tentuin itu rahmatnya kepada dia, walaupun jauh sekalipun dengan masjidnya, datang kemari itu pasti itu, insya Allah. Begitulah cara Allah untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka bersyukur kita, alhamdulillah kita ini diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Cukuplah segitulah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
حمل ساق